teman-teman kalian yang udah dukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini. Namun bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar channel YouTube ini semakin maju dan juga berkembang. Thank you. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran untuk siswa-siswi saya dan juga untuk kalian semua yang menonton channel YouTube ini. Semoga materi pembelajaran yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Oke, jangan kemana-mana, stay tune. Video pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran mata pelajaran seni budaya untuk kelas 9 yang bersumberkan dari buku LKS seperti ini. Namun, sebelum saya menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, saya persilahkan untuk siswa-siswi saya dan juga untuk kalian semua yang menonton channel YouTube ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran seni budaya kelas 9 yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu mengenai tari kreasi. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga fungsi tari kreasi. Yang pertama, pengertian dan fungsi tari kreasi. Tari kreasi adalah jenis tari yang koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangannya dari pola-pola tari yang sudah ada. Tari kreasi merupakan pengembangan dari tari rakyat dan tari klasik. Tari kreasi baru muncul karena adanya panduan gerak dari berbagai daerah atau dengan masuknya gerak tari dari negara lain, maupun dengan kreativitas penciptanya dan iringan musik yang bervariasi. Kemudian, kriteria dari tari kreasi antara lain sebagai berikut. Lebih mengutamakan repertor dari pola gerak hasil eksplorasi. Kemudian, makna atau pesan dari tarian sebagai ungkapan ekspresi pribadi. Menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografi dan tidak menunjukkan identitas kultural. Selain itu, setiap tari yang diciptakan mempunyai fungsinya tersendiri antara lain. Yang pertama, sebagai sarana upacara agama dan upacara adat. Kemudian yang kedua, sebagai sarana hiburan atau pergaulan. Dan yang ketiga, sebagai media pertunjukan. Berikut penjelasan mengenai jenis tari kreasi. Karena pengaruh budaya dan perkembangan zaman, maka tari kreasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tari kreasi yang berpolakan tradisi, dan yang kedua yaitu tari kreasi baru yang tidak berpolakan tradisi atau biasa disebut non-tradisi. Berikut adalah penjelasan tari kreasi yang berpolakan tradisi. Tari kreasi yang berpolakan tradisi merupakan tari yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografinya, musik, tata busana, dan rias, maupun tata teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi tari tradisinya. Seperti itu. Kemudian, ini adalah ciri-ciri tari kreasi yang berpolakan tradisi sebagai berikut. A. Sumber pengembangan tari kreasi berasal dari tari tradisional daerah setempat. Dan yang B, susunan gerak atau koreografinya berdasarkan gaya tari daerahnya sendiri. Dan yang C, penggambaran tarian diambil dari latar belakang cerita, legenda, dongeng, dan mitos daerahnya. Dan yang D, isi tarian menunjukkan sifat dan karakter masyarakat setempat. Ini adalah contoh tari kreasi yang berpolakan tradisi. Yang pertama itu ada tari piring dari Sumatera Utara. Yang kedua tari yapong dari Yogyakarta. Dan yang ketiga tari merak, yaitu dari Jawa Barat. Kemudian kita beralih kepada tari kreasi baru yang tidak berpolakan tradisi, atau biasa kita sering sebut non-tradisi. Tari kreasi baru adalah tari yang secara pengungkapan emosi manusia secara bebas.
Atau bisa dikatakan bahwa setiap penari bebas dalam mewujudkan ekspresi emosional yang tidak terikat oleh sebuah bentuk tari tradisi. Kemudian kita akan mencari tahu apa perbedaan antara tari kreasi tradisi dan tari kreasi baru, yaitu pada sumber gerak tarinya. Di mana sumber gerak tari pada tari kreasi baru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tari kreasi baru selalu berpijak pada kenyataan duniawi. Yang kedua, tari kreasi baru bertumpu pada kebebasan kreativitas individu. Sedangkan pada tari kreasi baru yang tidak berpolakan tradisi atau biasa sering kita sebut non-tradisi adalah tari yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi. Baik itu dalam koreografi, musik, rias, dan busana maupun tata teknik pentasnya. Berikut adalah beberapa jenis tari kreasi baru non-tradisi antara lain. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada tari kontemporer. Yang kedua itu ada tari balet. Dan yang ketiga tari salsa. Ini adalah contoh tari kontemporer. Kemudian ini contoh tari balet. Dan ini adalah contoh tari salsa. Kemudian, susunan tari kreasi tidak terikat pola dan tidak memiliki aturan yang baku. Koreografi dan teknik gerak menyesuaikan keadaan. Tari kreasi merupakan bentuk ekspresi diri yang memiliki aturan yang lebih bebas, namun tetap memiliki aturan. Berikut ini adalah tokoh tari kreasi Indonesia, antara lain. Yang pertama ada Bagong Kussudiardja, kemudian yang kedua ada Didi Ninitowo, yang ketiga Retno Maruti, yang keempat Sudarno W. Kusumo, dan yang kelima Eko Supriyanto. Dan yang terakhir, contoh tari kreasi Nusantara antara lain yaitu ada tari Olek Tambu Lilingan, kemudian ada tari Kipas Parenta, kemudian ada tari Loliana, dan yang terakhir yaitu ada tari Gigot. Sekian video pembelajaran mata pelajaran seni budaya materi tari kreasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu dan pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton videonya dari awal sampai terakhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe untuk channel ini, dan juga share ke sosial media kamu semuanya. Thank you for watching and see you next video. Goodbye.